Nggak semua tentang lo. Nggak semua tentang lo dan teman-teman lo. Ini tentang gue sekarang. Gue. Nah itu tuh akibat self love kebanyakan. Gue, me, myself, and I. Lu pasti di HP lu ada satu folder yang me, myself, and I. Selamat datang kembali di Belum Tahu, di mana banyak hal yang lu sudah tahu, banyak hal juga mungkin yang lu belum tahu. Dan kali ini sudah kedatangan Reza. Perlu saya tulis nggak di sini nama saya? Ini properti. Oke. Reza Rahadian. Reza kan udah dikasih tahu. Oke. Nama Reza Rahadian. Ya. Aktor ini bukan ya? Yang aktor di mana-mana itu ya? Penyanyi. Ya. Nyanyi sama Iwan Fals soalnya kemarin. Sombong banget. Nggak lu doang yang nyanyi sama Iwan Fals. Iwan Fals sudah lama di musik. Bukan, ya lu boleh kolaborasi sama Iwan Fals, bukan lu doang. Ya mungkin sudah banyak yang tahu Reza Rahadian itu siapa, tapi kan Indonesia tuh hampir 300 juta jiwa, jadi mungkin ada juga yang nggak tahu. Kita tidak boleh so tahu gitu, jadi mungkin untuk yang belum tahu Reza Rahadian itu siapa, bisa perkenalkan diri. Halo, nama saya Reza Rahadian. Selebihnya di Google aja. Ini nih, orang-orang sombong soal gitu nih. Di Google aja. Pasti Reza Rahadian agama gitu pasti nanti langsung kalau di Google kayak gitu awal-awal. Kalau biasanya sih aku dapat Reza lagi. Reza lagi. Iya sih, Reza Rahadian. Stop, Reza Rahadian lagi gitu. Stop. Dia lagi. Agak nyebelin tuh orang ya. Siapa? Reza Rahadian. Ya kan itu dari analisis. Oh iya, sorry. Kita kan bahas 3 topik, di mana topiknya setuju atau enggak. Mudah-mudahan sih setuju-setuju aja ya, supaya nggak ada konflik. Ya tapi ini negara demokrasi, jadi boleh-boleh aja berbeda pendapat. Kita langsung mulai aja. Boleh. Sebelum dimulai mungkin bisa tanda tangan dulu di sini untuk persetujuan akan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, baik. Baik, kita mulai. Topik pertama, self love itu overrated, setuju apa nggak? Self love overrated. Ya karena lu suka puisi bukan? Self love. Indahnya self love di pekarangan indah. Self love adalah, gua tahu lu suka puisi. Tapi kan kalau ada saatnya ketika kita menjawab pertanyaan dan puisi, nggak semua orang suka puisi. Iya. Saya sih suka-suka aja ya. Enggak sih. Enggak apa jadi? Enggak overrated. Self love enggak overrated. Enggak. Kenapa? Karena penting sih mencintai diri sendiri itu. Oh ya? Sepenting apa? Kalau buat gue sih penting banget ya. Karena kayaknya yang paling bisa menyayangi diri sendiri itu salah satunya adalah kita sendiri sih. Ya, tapi kan banyak orang terlalu menyayangi diri sendiri, dikit-dikit self love, jadi nggak produktif. Oh, nggak ada kaitannya sih. Gue sih termasuk self love dan produktif ya. Kenapa lu sih? Karena orang nggak lagi ngomongnya general kan? Oh, gue sih kan ngomong secara umum. Kalau lu ya udah. Kan yang ditanya gue. Iya. Karena gue yang ditanya, maka gue akan jawab. Self love itu penting buat gue. Nggak semua tentang lo. Nggak semua tentang lo dan teman-teman lo. Ini tentang gue sekarang. Gue. Nah itu tuh akibat self love kebanyakan. Gue, me, myself, and I. Lu pasti di HP lu ada satu folder yang me, myself, and I. Lu semua lagi di saung, lagi di mana, lagi mau. Gue gak punya sosial media. Lah, jadi gue gak butuh. HP emang sosial media, orang gue ngomongin HP. Kan foto malu kan? Tuh. Ya foto kan emang. Gak ada, gue gak suka selfie. Gak ada foto gue selfie. Karena gue mau post di mana? Lah emang nge-selfie harus selalu di-post? Rata-rata begitu gak? Lah, zaman Nokia 3300, belum ada Instagram, orang nggak pada selfie. Oh iya juga sih. Iya. Bahkan ketika handphone digital aja belum ada, orang masih selfie zaman dulu yang harus cepret. Aduh, nunggu lama berdiri. Iya juga. Gitu. Nggak mesti selalu di-post tau. Iya sih. Kalau menurut gua nggak mesti orang self-love tuh udah overrated. Overrated. Cintai diri lu porsinya. Sesuai porsi. Lah iya, kalau kebanyakan ya itu jadinya mimi. Iya benar.
ya bener sekarang. Enggak, gue tetap nggak setuju. Kenapa? Karena buat gue penting mencintai diri sendiri. Ya penting. Kan gue bilang penting. Uh-uh. Jadi komposisinya kan nggak banyak. Ya lu nggak bilang dari awal. Lu bilang mimi itu udah banyak, itu udah lebih dari 50. Gue. Itu kayak orang latah sih. Gue. Gak penting, soalnya kenapa gue bilang orang tuh kebanyakan self love ujung-ujungnya nggak produktif. Lu tidak akan menjadi seorang Reza Rahadian yang saat ini sudah berdiri dengan 70 film itu. Nggak akan jadi Reza Radian seperti ini kalau lu terlalu self love. Reza Radian syuting yuk. Nah, badanku pegal. Oh, nggak bisa. Itu Kenapa? nggak ada hubungannya. Self love itu nggak ada hubungannya sama tidak produktif. Kenapa gue bisa bilang gue juga punya self love dan produktif? Karena justru itu yang membuat gue semakin ingin memacu diri gue untuk bekerja lebih keras. Contoh, kalau misalnya satu film nggak cukup, gue maunya 6 setahun. Kalau bisa 10. Kalau bisa semua layar isinya film nah berarti gue. itu lu tidak self love amat. Kalau self love lu akan memikirkan, aduh badanku hancur tidak ya dengan 6 film ini setahun. Enggak. Kenapa Karena enggak? energi gue gede banget. Ya itu lain cerita. Loh, kok lain cerita? Energi gue. Lah kan energi yang lu... Energi gue. Tuh kan kebanyakan self love kayak begini nih jadinya. Emang definisi self love menurut lu apa sih? Definisi self love menurut Reza Rahadian. Rahadian. Ya itu mencintai diri sendiri. Penting. Enggak. Ya penting tapi enggak. Ya. Penting tapi enggak. Kenapa nggak penting? Karena ketika lu mencintai diri sendiri, lu lama-lama jadi NPD. Hah? NPD itu lain lagi. Ya kan Itu narcissistic narcissistic personality personality disorder. Itu berangkat dari lu mencintai diri sendiri nggak sih? Nggak ada hubungannya. Masa nggak ada? Coba Google lagi deh. Gimana sih ini fact checkingnya? Iya. Dari mana? Narcissistic personality disorder. Ada keituan mental di mana lu melihat diri lu terlalu banyak kan? Enggak, beda loh. Menganggap diri sangat penting dan paling penting sama penting tuh beda. Menganggap diri penting dan paling penting itu beda. Beda. Kenapa apa bedanya menganggap diri penting dan Lo paling penting penting? Enggak. Keberadaan lo penting nggak? Enggak. Buat hidup lo sendiri? Enggak. Nggak penting? Mm-mm. Ya, gue nggak bisa jawab sih kalau itu. Keberadaan diri lu penting nggak? Penting. Buat siapa? Buat gue, buat teman-teman gue, buat teman-teman gue, buat keluarga gue, buat... Tapi gimana kalau lebih enak kalau itu dilihat oleh orang lain kan? Dibanding lu ke jalan, halo Bapak Ibu, saudara-saudara, saya penting buat kamu. Saya penting. Nggak bisa, kalau buat orang lain nggak bisa. Ya makanya tidak bisa kan, itu makanya orang lain yang mempredikatkan lu penting, bukan diri sendiri kan? Kan gue bilang buat teman-teman gue, buat keluarga gue. Iya, tapi lu berarti self-claiming kalau lu penting. Ya emang buat sahabat-sahabat gue juga penting. Ya kan yang lebih enak sahabat yang bilang, bukan lu yang bilang. Ya kan Kalau itu kan jadi self-claim. Yang ditanya kan gue, bukan sahabat-sahabat gue. Harusnya kalau gitu kata sahabat-sahabat gue sih gue penting ya. Kan bisa gitu. Nanti lo balikin lagi. Gue gak nanya sahabat-sahabat lo, gue kan nanya lo. Lu mah negatif thinking sama gua. Suzon, gak husnuzon lu mah. Namanya orang tuh harus saling berbaik Gak sangka. bisa, kita harus seperti perpolitikan Indonesia. Kita penuh debat ini sekarang kan. Kalau penuh debat seperti ini, gimana perdamaian di dunia ini? Michael Jackson sudah capek-capek bikin. Kalau perdamaian lo gak akan bikin podcast ini. Di mana letak perdamaiannya, Bung? Di sini justru membuktikan kalau damai itu lebih penting, karena kalau peributan ini akan terjadi. Dan sedang terjadi perdebatan, bukanlah keributan. Apa tuh? Perdebatan ya perdebatan. Kita saling bertukar pikiran. Kalau Boleh setuju, gitu, boleh enggak. Kalau gitu kenapa Gigi lagunya perdamaian bukan perdebatan? Perdebatan. Karena mungkin itu konotasinya sama urusan peperangan. Gitu loh. Ya udahlah, kita disagree aja untuk ini. Menurut Kita gua agree to disagree. agree to disagree. Agree to disagree untuk ini ya. Menurut gua self love itu Wah perlu nggak gila. perlu. Gue baru lihat kos kaki. Wah, Ini buru-buru tadi pas yang di lemari, aduh adanya, ya udahlah gitu. wah gila, pink banana sih gokil. Wah. Pink banana Bagus kan tapi yo. bagus. Pink Bagus banget, banget. bagus. Brokoli kalau ini. Jadi untuk mencintai makanan sehat lah gitu. Sudah cukup. Masa Benar. di sini mau
Bukan. kikil. Sebab makan bergizi itu penting kan? Benar. Iya kan? Makanan bergizi yang beneran bergizi ya. Loh, jelas. Iya. Brokoli bergizi nggak? Brokoli bergizi. Tapi kok nggak ada ya di warteg. Warteg jarang. Mahal soalnya brokoli. Mahal. Pisang Makanya nggak masuk budget ya. Iya. Kalau 10.000 ada brokoli itu brokolinya doang kayaknya satu ya. Iya, belum tentu dimasak lagi. Iya lagi. kan? Kalau udah dimasak belum tentu. Iya. Iya. Maksudnya belum tentu bisa apakah semua mau makan. Betul. Gitu. Mau sih kayaknya harus ya. Terpaksa nggak sih? Terpaksa sih. Iya sih. Ya udah itu tadi ya brokoli. Kita bahas topik kedua. Normal. Cheers. Cheers. Emang itu singleton? Malt. Single malt. Ya. Topik kedua adalah normalisasi nggak punya akun sosmed. Normalisasi nggak punya akun sosmed. Jadi nggak apa-apa nggak punya akun sosmed. Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Di saat semua sudah digital dan semua orang udah tahu dari internet, buat apa nggak punya sosmed? Waduh. Apa tujuannya nggak punya sosmed? Oh, itu pilihan sih. Iya pilihan, tapi kenapa? Ya mungkin ada orang yang emang senengnya nggak punya sosial media dan hidupnya baik-baik aja. Bukan masalah hidup dia, kan kita hidup sosial. Tadi kata juga kita hidup bukan untuk diri kita doang. Untuk Sosialisasi kan nggak hanya terjadi di ruang digital. Betul. Namanya aja maya, jangan-jangan pertemanan juga maya. Anjay. Gua nggak anjay bukan berarti setuju ya. Gua anjay belum nggak berarti setuju ya. Nggak Itu apa-apa. refleks aja. Refleks aja kan. Refleks Nggak aja. apa-apa. Tapi bayangkan betapa karena maya-mayanya ini semua tercapai. Lu orang yang bahkan di pedalaman bisa informasi capai ke mereka ya karena dunia maya. Betul. Ya terus kenapa Kan gue nggak anti. Emang nggak anti, gue tahu. Tapi lu kan nggak punya sosmed aja kan? Betul. Kenapa sih? Nggak tahu mau ngapain. Ngepost. Nah, kan tadi gue bilang di awal. Nggak mau ngepost. Gue nggak suka, bukan nggak suka. Bingung juga mau ngepost apa tuh bingung. Suka nggak? Ngepost yang listrik udah. Nggak menarik hidup gue. Ya kan menurut lo. Kalau bagi orang lain gimana? Lu terlalu mimi enmi sih. Nggak bikin orang lain. Gimana kalau lu ngepost gue mau makan tahu gejrot ya? Gimana kalau aku sangat suka hidupku termotivasi karena Reza Radian makan tahu gejrot. Aku yang tadinya sudah frustasi dengan hidup gara-gara Reza Radian makan tahu gejrot. Aku ingin mempedaskan hidupku. Nah, mungkin itu jatuhnya jadi narsisistik kali ya. Tapi kan enggak. Apa? Kalau narsisistik kan mungkin kalau aku ngepost tahu gejrot orang-orang akan tersemangat. Kan lu gak ada pikiran gitu juga. Nggak ada, makanya. Jadi memilih untuk nggak punya tuh karena sesimpel emang gue ngerasa kayak aduh nggak tahu lah mau ngapain nanti mesti jadi ada tuntutan harus post ini post itu nanti nggak ngepost salah ngapain punya sosial media kalau nggak ngepost salah lagi ya nggak punya juga salah mending salah sekalian kalau ketika punya nggak ngepost. Siapa yang bilang salah? Ada pasti. Siapa? Radian kenapa sih nggak punya sosmed? Aku nggak bisa nge-tag nih gitu. Kan gimana? ada fanbase. Ya kan fanbase tapi bukan Reza. Tapi kan isinya tentang gue juga. Me and me. Iya. Ya tapi kan bukan lu nih. Misalkan gua yang punya post, gua yang ngepost sama orang lain yang ngepost kan lain cerita. Lu yang masak sama orang yang lain masak kan dua hal yang berbeda. Ada orang mau makan mie goreng ciptaan Reza Radian sama orang yang makan mie goreng yang disuruh Reza Radian bikin mie goreng kan lain cerita. Lain sih. Iya kan? Tapi nggak apa-apa. 300 juta penduduk Indonesia bisa jadi 90% tuh sangat suka terhadap karya-karya lu dan ini loh. Itu diamini. Amin tuh belum terjadi. Ya kan kita mengamini. Tapi gue tetap merasa sampai detik ini, mungkin nanti kali ya, abis gue kayaknya ngobrol sama lo, gue pengen punya sosial media sih. Iya, beneran. Gara-gara gue jadi sosial media. Lebih kena greget. Lebih kayak ini gue juga bisa nih lihat nih Karena gitu ya. semuanya lo. Gue hanya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat. Justru karena gue pingin punya sosial media biar gue bisa komen lo. Biar gue blok langsung. Iya. Blok langsung Jadi semuanya. punya alasan kan? Iya. Oh ini rasanya di blok gitu.
Oh, nggak pernah ngerasain ya? Nggak pernah. Oh, jangan-jangan itu karena lo takut diblok ya, nggak punya sosial media ya? Oh, nggak perlu itulah. Oh, tanpa itu juga udah diblok Iya. ya? Jangankan di blok. Jangankan diblok. Iya. Iya sih. Oh, lebih daripada itu. Gimana rasanya? Seru lagi hidup tuh. Lo memang suka cari masalah aja lo mah. Enggak. Gue anaknya anteng kok. Pasti lo setuju yang ini. Nggak tahu sih. Mm-mm. Soalnya lu terlalu banyak main Lo film. Gua nggak teman yang. Terakhir cukur kumis kapan sih? Kenapa berantakan banget sih kumisnya? Emang sengaja ya? Tipis-tipis. Lu kalau debat gitu ya langsung ke fisik ya? Gua aja nggak bahas Namanya jenggot lu. juga niru yang lain. Niru siapa? Ya ada lah. Ada yang kayak gitu. Iya ada. Di dunia yang sangat damai ini ada yang seperti itu. Ih banyak. Masa nggak tahu? Astaga, ternyata dunia ini sudah hancur. Enggak sih, hancur sih enggak. Belum ya. Jangan sampai. Enggak kok, enggak hancur. Akan hancur pada akhirnya kok. Lagi miris aja. Miris. Miris karena kan banyak yang berjibaku, lagi banyak. Jibaku, Yang sulit. putus banget banyak. Iya. Jibaku apa sinonimnya? Ya lagi banyak yang bergumul. Gumul lagi. Ayo Lagi banyak yang belakang trik, belakang trik. Nah, Lagi. belakang dus. Belakang dread. Menurut gua tetaplah minimal orang punya sosial media. Mm-mm. Biar orang tuh nggak palsu, orang tuh nggak maya, nggak palsu. Karena orang tuh kadang sebelum mengenal cari tahu dulu apa mereka seperti apa kepribadiannya Kan untuk nggak semua yang di memverifikasi. sosial media palsu. Banyak kan iya tapi Masa? Kata siapa? karena orang-orang di sosial media itu pengen bukan menunjukin apa yang lu sebenarnya tapi pengen nunjukin apa yang lu pengen kelihatan di orang-orang banyak. Gitu ya? Apa itu kealasan lu nggak punya sosial media? Karena lu terlalu jujur sehingga lu tidak mau menunjukkan apa yang orang mau lihat tapi lu mau menunjukkan apa yang sebenarnya diri lu. Yaitu anti sosial media. Nggak anti kali. Kalau anti sih gue nggak punya yang lain-lain. Lain-lain tuh apa? Ya sosial media fanbase misalnya gitu. Ya kan bukan lu yang bikin. Betul, tapi kan Oh kalau lu anti lo kan hancurkan fanbase ini gitu. iya misalnya Saya gitu. tidak suka muka saya terpampang Pang di situ. gitu. Kan enggak. Jadi nggak anti, Ya udah. belum. Tapi gue kayaknya terpikirkan sih. Gue simpel karena semua orang ini sudah digital, semua orang tidak punya akses, semua orang tidak mungkin punya akses buat ngobrol langsung sama lu. Gimana caranya orang dengan punya sosmed orang melihat Reza Radian lebih dekat, seolah-olah Reza Radian ngomong langsung terhadap diri. Gue ada cara lain. Apa? Gue aja ketemu. Ngobrol. Lu mau ketemu 300 juta penduduk Indonesia? Ya kan nggak mungkin sebanyak itu langsung ketemu. Ya, lu mau ketemu satu-satu. Boleh? Kalau bisa. Sekarang aja mau ke Semarang. Ketemu orang nggak? Ya iya sih. Iya udah. Fans nggak? Iya. Sombong. Oh, berarti di Semarang banyak fans nih gitu. Sombong. Kan bisa jawabnya nggak tahu sih, mungkin iya, mungkin enggak kan gitu. Iya. Katanya Reza Radian humble. Ya udah. Siapa yang bisa humble ngomong sama lo ya? Nggak tahu sih, soalnya gue humble banget. Iya, kelihatan kok. Ya, soalnya ya. Cheers. Gue aja nggak bilang-bilang kalau gue udah main film juga. Ada film yang 1 juta penonton gitu, gue 6 detik. Boleh tahu judul filmnya nggak? Nanti promo film lain. Nggak apa-apa kan judulnya. Perayaan Mati Rasa. Dahsyat banget. Gue nonton, lo yang mana ya? Lu tau kan di film tuh ada arc-arcnya, bahkan ada naik turunnya. Ada... Pasti lo cameo ya? Cameo tuh biasanya orang terkenal. Di situ kan ada Iqbal. Mm-mm. Iqbal kan emosinya tuh tertahan terus. Ya. Sampai ada satu titik, satu momen, satu scene di mana dia turning point di situ, dia langsung burst. Dia trigger. Itu lo yang nge-trigger dia. Kayaknya siapapun pemainnya, gue pun kalau main sama lo sih gue ke-trigger sih. Ya gitulah. Jadi hanya butuh 6 detik untuk 1 juta penonton. Luar biasa. Semoga lo bisa main di film gue berikutnya ya. Ya harusnya sih iya ya. Tapi gue definitely mau ada lo sih di film gue. Nanti Karena lo adalah karakter yang sangat unik dan menarik menurut gue.
Ya nanti gue pikir-pikir ya. Gak apa-apa, baca dulu skripnya. Lo baca dulu, kalau lo suka skripnya, lo kabarin gue. Kalau lo nggak suka, ya berarti gak apa-apa. Kalau ada yang mau revisi dari skripnya, gue nggak suka nih bagian ini. Tolong ganti, gini. Boleh. Ya, ya paling kalau bisa jangan 6 detik gitu. Ya. Enggak lah, 15 paling. Oke, berarti kalau 6 detik 1 juta, 15, 2 juta lah. Ya amin, tuh kan. Bisa gitu loh. Yaudah kita agree to disagree untuk ini juga berarti. Yes. Lo emang kayaknya mau kontra terus sama gue ya? Nggak tahu ini terakhir kontra apa nggak ya? Pasti kontrak. Kan briefingnya gitu tadi. Enggak ada briefing. Ini kan natural. Ini natural, ini podcast heart to heart. Dimana kita ngomong sejujur-jujurnya dan nggak ada promo film di akhirnya. Inilah yang... Astaga. Oke. In this economy, yang menteri baru ganti nggak? In this economy. Emang baru ganti? Ya baru ganti kan kenyataannya kayak gitu. In this baru economy, ganti. ya. In this economy, orang harus. Pak Purbaya kan Pak sekarang. Purbaya. Tadi kok katanya lo nggak suka menterinya? Yang bilang nggak suka siapa? Nggak, maksudnya. Ada juga lu bilang kenapa Purbaya ingetnya kenapa nggak inget Sri Mulyani? Lu nggak suka sama Sri Mulyani? Enggak, itu bestie. Curang ya. Itu sahabat Ibu Sri. Emang sahabat? Iya. Kenapa? Pernah foto bareng Sri Mulyani? Bukan foto. Kalau sahabat masuk foto. Lah? Ininya maksudnya Ukurannya apa ukuran sahabat itu? Ukuran Harus sahabat. bisa nyanyi Sherina bareng-bareng. Enggak. Setiap manusia. Ngobrol. Duduk bareng, ketemu, ngopi. Lah itu mama Satpam BCA juga bisa. Iya kan. Lah emang sahabat sama Satpam BCA bisa bersahabat? Bisa dong. Tapi Masih kan bukan ukurannya. Ya buat gue kan ukurannya kalau teman dekat bisa begitu gitu. Berarti kita teman dekat dong kita Iya, ngobrol. tadi kita ngopi bareng. Enggak, lu berhayal ya. Oh iya, tadi lo masuk cuma nge-briefing gue doang ya. sorry lupa. Jadi Pak Purbaya tadi. Kenapa jadi Pak Purbaya? Enggak ya, bukan. In this economy. Please, in English. Let's start. Oh, Yes. you prefer in English? Yes. I'm gonna tell in everyone in English. Okay, we'll do it in Alright. English. So in this economy, In this economy, yeah, it's prefer. No. In this economy, yeah. it's mandatory for each person Mhm. to have more than at least 3 jobs or 3. Yeah, 3 jobs actually. I don't think rich person needs more than one job. Are we talking about rich person? We're talking about general. You said rich person. Not rich person. I said each person. Oh, each person. Each persons indeed Indeed. need at least 3 occupations per person Yeah, to survive in this economy. yeah. Do you think it's necessary? In this economy, In this freaking economy, in this bloody economy, in this bloody, mud economy, mate. in this peak, in this bleak winter, summer. summer. Capek ya? Come on, man. Come on, Ya, man. Come on, oke. man. Help me now. Di dalam ekonomi seperti ini, punya lebih dari satu pekerjaan melelahkan pasti. Tapi Gua nggak bilang 1, gua at least 3. at least 3 itu luar biasa sih. Wajib. Melelahkan. Bukan wajib. Wajib. Oh ya? Iya, in this economy. Iya. Gua Ya, aja nggak cukup loh. mewajibkan tuh nggak bisa keluar dari mulut gua karena kan gua Kenapa? Lu tuh Reza. Lu bisa. Nggak usah dengar kata mereka. Lu tuh bisa. saya Lu jangan dengar. Sekarang mereka akan datang, lu harus bilang cepat ke mereka. Kalau minimal 3 tuh bisa. Mereka tuh butuh lu, Res. bisa. Bisa kok 3. Udah, Ya kan bisa gitu. bisa. Karena lu bayangin aja orang yang double job aja masih suka kesulitan loh. Ada guru-guru Iya. gajinya 300.000 sebulan, Betul. masih harus segala macam. Itu Ya. udah double, makan masih nggak cukup. Iya. Ya Ya. tidak wajib buat mereka. Cuman saking parahnya sampai perlu nggak sih kita mewajibkan orang buat 3?
Kalau mewajibkan kan sulit ya. Iya. Itu kayak maksa jatuhnya. Iya. Kayak orang terus tiba-tiba harus. Tapi in this economy, ya itu bukti bahwa mungkin ekonominya memang belum pulih dan belum cukup kondusif untuk bisa orang. Akan nggak pulih. Akan nggak pulih. Coba deh lo telepon Pak Purbaya. Gue nggak punya WhatsApp-nya. Sombong banget. Lu punya Bukan, WhatsApp-nya? gue mau nanya. Ada Lu nggak punya sih? WhatsApp-nya? Iya. Coba lu punya sosmed, tinggal Pak Purbaya, saya mau nanya dong langsung. Oh iya ya. Iya, kayak gitu gue nanya. Sosmed bisa digunakan untuk perubahan. Lu kan mau perubahan untuk dunia juga kan? Bisa. Lu kan menjadi filantropi, menjadi bisa. Ya. Jadi menurut lu tetap perlu tapi mungkin gak wajib. Nggak wajib sih. Tapi lu satu aja berarti sekarang benar-benar kurang ya? Iya. Karena guru-guru honorer. Terakhir tuh gue datang ke sebuah tempat di Bima, ketemu sama guru honorer, lagi penyuluhan. Ya harus kerja lebih dari 2 bahkan yang dikerjain. Karena gue 10 tahun terakhir bekerja di bidang itu juga. Jadi pergi ke beberapa daerah gitu. Temu guru-guru, temu sekolah-sekolah yang mungkin rusak dan lain-lain. Itu ya melihat situasinya sih. It's tough. It's a tough situation. Indeed. It is. Dan di saat itu sebenarnya harusnya ada alokasi dana yang bisa digunakan buat mereka ya. Pasti. Alokasi itu harus tepat sasaran. Benar. Tapi mudah-mudahan tidak dikorupsi kan gitu. Kalau dipangkas, nyampainya memang sedikit. Betul. Karena kalau kita makan brokoli saja, kalau dipangkas hanya dapat buahnya doang. Itu Iya. nggak ada brokolinya. Nggak ada Hanya bro brokolinya. doang. Hanya bro. Kolinya nggak ada. Brokolinya nggak ada. Yang Jangan- dapat hanya E. coli-nya. Nah, Sehingga muntah-muntah dan keracunan. Karena makan E. coli. kalau kena bakteri E. Karena coli kan makan bakteri E. coli, pasti ya. keracunan dong. Pasti kita kan. Benar. Kan gangguan pencernaan dan lain-lain. Benar. Makanya Makalah itu dia. Kita harus makan kan. harus makan. Dan Yang bergizi. Makannya bergizi. Ya udah, berarti gitu ya. Kalau gue juga soalnya harus setuju. Tapi ya oke, gue jadi berubah pikiran nih. Baru kali ini gue bisa berubah pikiran. Enggak deh, gue nggak berubah. Tetap wajib. Wajib. Untuk orang yang mampu. setuju. Kalau mampu, tapi nggak bisa. Gue Tetap nggak bisa wajib untuk orang. Gue nggak bisa. keluarkan kata wajib. Kata Lu nggak wajib. pernah satu kali pun bilang wajib ke orang. Belum Maksudnya, pernah. lu wajib gini nggak pernah. Buat diri gue ya. Lalu lagi. Iya. Apa yang wajib buat diri lu sendiri? Kerja dengan setulus-tulusnya, dengan sekeras-kerasnya, dengan secerdas-cerdasnya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Wajib hukumnya buat gue. Jadi kita agree untuk ini sekarang berarti. Kita agree untuk setiap orang mungkin in this economy Banyak perlu loh bekerja. orang yang nggak punya waktu mengeluh. Lo Benar. tau nggak? Lo ngeluh terus dari tadi. Parah banget. Gua nggak ngeluh. Ngeluh banget. Nih Gua aku nggak kasih tahu ngeluh. ya. Banyak orang yang nggak punya waktu untuk mengeluh. Bahkan mereka hanya berpikir tentang bertahan hidup. Karena itu aja udah sulit. Bertahan hidup di hari ini tidak gampang. Itulah yang ada di film Pangku. Kok lo yang bridging sih? Harusnya gua lo yang bridging. Oh, iya. Iya sebenarnya. Gila. Memang di film Pangku itu ceritanya Iya. Aduh. Habis nih gue. refill. Beneran suruh refill. Makasih ya. Emang di film Pangku tuh cerita tentang kayak gitu. Ada itunya bahwa film Kita agree to agree dulu tadi. Oke. Emang di film Pangku tentang itu. Di film Bangku tuh ada tentang itu. Di film Bangku tuh juga ngomongin tentang bahwa bagaimana kita perlu mengapresiasi tidak hanya perjuangannya, tapi bahwa bertahan hidup itu sebuah pencapaian. Karena sebagian orang di sana untuk bisa bertahan hidup aja, itu kadang-kadang kita yang lihat dari sudut yang luar mungkin merasa ya namanya juga hidup betul, tapi itu pun perlu diapresiasi. Ya betul. Terus Kok tumben betul? lah, emang kenapa? Emang selalu salah lu emang ngincer-ngincer keributan doang kan? Giliran gini ntar gue sih, kenapa lu gak mau mengapresiasi hidup orang? Kayak gitu nanti ya. Semuanya tentang gue.
Tapi kenapa lu mau ngangkat itu di saat lu bisa mengangkat yang lainnya? Kenapa ini perdana lu ya, perdana ya? Iya. Perdana jadi sutradara ya? Debut nih. Kemana aja? 20 tahun main film, baru sekarang. Ngapain aja? Makasih. Ngapain aja kemarin ini baru jadi sutradara sekarang? Ada orang yang baru main 1-2 tahun udah jadi sutradara, lu harus nunggu 20 tahun dulu. Kenapa segitu lamanya? Apa? Kenapa lama banget? Jawab aja lama. Mau nunggu 20 tahun lagi baru gue jawab. Karena semestanya baru memberikan izin untuk gue bisa menyutradarai sekarang. Tapi lu udah kepikiran mau bikin? Udah lama gue mikirin Dan ini. si Pangku juga, maksudnya Iya, temanya Pangku dari dari udah dari berapa 2018. tahun lalu? 2018 itu lama loh. Lama. Sebelum pandemi loh. Ya kenapa nggak bikin dari sebelum pandemi? Ya kan nyari duit. Emang Duit mah bisa dicari. Ya, Duit mah iya. bisa dicari. Semua juga tahu duit bisa dicari. Tapi kan nggak gampang nyari duit. Ya emang nggak gampang. Kalau gampang mah Enak tinggal metik. itu gampang. Kok bisa gitu? Itu gampang. Baru. Ajarin dong. Heeh. Kok bisa gitu sih? Ya udah susah. Hah? 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 Biasanya terbang. Ya udah. Ya emang susah, tapi kenapa baru ya jadi karena itu cari duit dulu. Iyalah. Terus berarti dari awal mau bikin film, ketika gue mau bikin film, gue akan film yang seperti ini. Iya. Gua bikin Kenapa? film angkat. Karena Apa spesifik tentang yang di apa namanya? Ya, Pangku. Pangku yang penjajah kopi di Pantura itu. jadi ketika gue datang 2018 nggak sengaja melewati area itu, gue merasa bahwa wah gila, gue melihat sebuah kehidupan. Oh, jadi di mana- 2018 tuh lu karena kelihatan langsung. Iya. Oh. Gue datang. Ya wajar kalau gitu kan bisa lu bisa bilang, ya gue kan baru ngeliat 2018, masa gue langsung bikin film kan gue harus Iya. riset dulu, gue harus apa, belum juga Claresta dulu udah ada waktu itu. Iya, cepet banget cuma Claresta yang lo sebut. Ya kan lu kan itu peran utamanya, lu pasti kepikirannya apa? Iya. Ya kan? Lu Aduh, mungkin mesti udah kenal ada Freddy dia ya. Nuril. Coba udah kenal. Hah? Oh belum ada ya? Guanya udah hidup lah. Iya kan. Udah hidup gua dulu kan. Udah ada tahu. Aduh. Jadi karena gitu. itu lu ngelihat langsung fenomena itu. Dan menurut gua potret ini tuh menjadi sesuatu yang ternyata gua nggak prepare ini sengaja, tapi ternyata masih relevan. Kita bicara tentang bagaimana perjuangan hidup seorang ibu tunggal. Gue sebagai anak yang dibesarkan oleh orang tua tunggal, gue merasa bahwa oke, ini sesuatu yang setidaknya gua cukup tahu rasanya dan paham situasinya, sehingga gue memutuskan untuk membuat cerita ini, mengangkat sisi seorang perempuan berjuang, bekerja dan menghidupi anaknya, tapi mengurus anaknya juga dan lain-lain gitu. Betul, karena ini kan sebenarnya lebih menggambarkan nggak cuma di sisi itu doang kan. Ya. Karena ini salah satunya, tapi bentuk effort dan usahanya seorang ibu itu. Yes, gitu. Dan Di berarti- wilayah seperti itu. Heeh. Ini kan Spesifik, wilayah yang ya. sangat marginal gitu dan lain-lain. Cuman kan bukan berarti film ketika ngebahas wilayah itu nggak beresonansi anjir. Ya, Kan lu suka banget tuh pakai resonansi tuh, resonansi. anjay. Emang lo doang yang bisa ngomong anjay. Salah tapi bilang anjaynya. Anjay gitu. Coba ulang. Tadi. Take, satu. Enggak, tadi kan lo lagi ngomong resonansi. Oke. Karena kan ketika film itu nggak mesti melulu orang tuh beresonansinya ke sana. Anjay. Salah deh, dialognya bukan itu. Salah gua, jadi anjay lu nggak kepake. Oke. Anjay. Karena kan ketika lu menceritakan film itu, Mm-mm. lu menceritakan gimana perjuangan seorang ibu, walaupun dari berbeda perspektif. Karena kan perjuangan seorang ibu bukan hanya itu doang, cuman itu salah satunya. Ya. Sehingga apa yang lu angkat di situ itu sebenarnya juga gambaran perjuangan-perjuangan seorang ibu di sektor-sektor lainnya. Ya, betul. Sehingga nanti siapapun yang nonton, baik seorang ibu, baik seorang anak, atau seorang ayah pun bisa Ya. belajar dari situ. Sehingga untuk tidak melakukan hal seperti itu, atau untuk belajar dari situ supaya kita semua bisa sama-sama tahu kalau apa yang terjadi itu ada terjadi saat ini kan. Terutama Dan itu, indeks ekonomi. terutama indeks ekonomi, sehingga ketika orang-orang itu tahu, orang semakin belajar dan mengerti dan mungkin semakin mengapresiasi orang-orang yang di dalamnya, sekitarnya, dan bahkan untuk dirinya sendiri tidak akan melakukan hal-hal itu atau tidak akan mendiskreditkan orang lain. Anjay! Belum, resonansinya kan belum. Oh iya. Dengan begitu, lu membuat ini sebenarnya walaupun ini temanya spesifik tertentu, tapi ini juga resonansi kepada hal-hal lainnya. Anjay.
Bagus nggak anjay gue? Bagus, bagus. Bagus ya? Oke. Ya, karena intinya bagaimana perjuangannya, cuma ini Sumpah kalau gue udah digambarkan. kenal sama lo akan ada di film itu sih. Gue tahu karakter mana yang dia harusnya mainin. Berapa detik? Berapa detik? Lama. Munculnya lumayan, beberapa kali. Gue harus atur jadwal kalau gini. Sayang kita bikinnya tahun lalu. Coba tahun ini syutingnya. Kita tuh gak boleh menyesali apa yang sudah terjadi. Oh betul. Que sera sera. Oke, sera. C'est la vie. C'est la vie. Kun fayakun. Ya yang terjadi jadilah. Gitu. Ça va? Hah? Ça va? Marwah. Jadi Ada truk pangku. terpangku, iya. Oh, di terpangku ada kayak gitu. Ada mobil pickup. Terus di situ kan ada tadi ya Claresta tadi ya. Ada Claresta Taufan. Fedi Nuril. Ya, Christine Hakim. Devano, Kristen Hakim. Kenapa yang lu pilih tuh Claresta dari Dari hasil casting, gue merasa bahwa pingin juga deh kasih kesempatan buat pemain yang belum pernah menjadi pemeran utama dalam sebuah film dan sangat berbakat. Dan karena kami di Gambar Gerak bersepakat untuk film ini, kayaknya siapapun pemeran utamanya, terutama Sartika ini, kita nggak usah lihat numbers yuk. Kita nggak usah lihat followersnya berapa atau apa. Coba kita nggak usah, aspek itu jangan kita hitung dulu. Kita kasih aja dulu kesempatannya based on skill yang dia punya. Claresta punya skill itu. ternyata tidak punya sosmed ada gunanya juga ya. Tidak melihat followers itu sebuah hal yang jarang di saat seperti ini. Betul, Ya, itu soalnya dia. semua orang lihat ya. Itu dia, padahal banyak loh talenta-talenta Tapi kalau yang lu bagus. punya IG lu bakal banyak sih followersnya. 10 juta mah ada sih. Masa sih? Cristiano Ronaldo aja nggak usah kerja udah dari Ya kan Instagram itu aja. Cristiano Ronaldo. Ya kenapa? What makes you not better than him? You could have been better than him. I think, in my opinion, if I have my own social media, Ya, my followers is not gonna be more than 1 million. not more than 1 million. Why? Because you shit post all the time. That's the only one that makes sense for me. Gua suka banget ada di sini. Boleh sering-sering nggak sih? Ya udah cancel flightnya tadi langsung kita 3 jam di sini langsung. Boleh ada sesi khusus mungkin kita berdua gitu, bintang tamunya satu nanti di tengah. Ya. Oke. Bintang tamu. Lu bukannya bintang tamu. Tadi sampai mana ya perjalanannya jadi bingung wah. Claresta, kenapa Oh dipilih? iya, kenapa kalian tadi pilih? Ya itu alasannya. Karena bukan base number tapi skills. Berarti Ya memang dia punya skill itu, dia punya talenta dan dia deserve. tapi kan ketika lu bikin karakter dia yang ada di kepala lu, apa benar-benar yang match di antara dia tuh apa yang benar-benar that's her? Pertama, tentu skin tone. Ah, Match. Gue mencari yang kulitnya memang agak sawo matang. Kemudian pembawaannya sama satu lagi yang paling captive gue waktu ngelihat casting tape-nya adalah sorot matanya. sorot matanya. Kayak gimana sorot matanya? Dia punya, Claresta tuh punya apa ya, membawakan tokoh Sartika di film Pangku ya. Dia tuh punya air wajah, gimana tuh bahasanya? Ya air muka yang menampak Wonder face. Face water. ada vulnerability-nya, ada sad-nya, tapi ada optimismenya. Itu tuh ada elemen itu di sorot matanya dia. Itu yang paling gue suka dari dia. Mungkin karena background gue sebagai seorang pemain, jadi gue lumayan merhatiin yang kayak gitu juga gitu. Dan lu dapetin semua di Claresta. Dan ketika akhirnya beres syuting sama dia, apa yang lu rasain? Relief, mensyukuri proyeknya sudah selesai akhirnya dengan tim kerja yang luar biasa gitu ya, didukung oleh orang-orang terbaik di industri film gitu. Ya relief ya, lega gitu. Kayak udah selesai. Terus yang paling disyukuri tentu kayaknya semua director kalau tiba-tiba pemainnya mendapatkan apresiasi atas peran yang diperankan, kayaknya nggak ada yang nggak seneng deh. Nah, Claresta kemarin menang kan, penghargaan pertama tuh buat dia di Busan di Korea. Di Busan Korea kemarin yang dapat 4 piala itu ya. Gimana rasanya nih baru bikin film udah dapat 4 piala nih, apa tidak adigung sombong nanti ya? Gua baru bikin film 1 udah bikin 4 piala nih. Udah gitu nanti mau tampil di Cannes Film Festival. Terus apa nih? Ketika filmnya udah tampil, Reza Radian langsung muncul di Hollywood Hall of Fame apa?
Walk of Fame, Reza Radian, the director. Apa tidak terlalu berbahaya ini sudah baru bikin, belum jadi loh film udah. Nggak jadi. Ya udah jadi tapi kan belum tayang. Apa tidak bahaya? Sudah belum tayang sudah. Capek nggak sih? Lo pasti yang nyuruh Fedi Nuril pakai hitam-hitam kan? Ngaku. Ngaku. Dia kan di sana jadi tukang ikan kan? Iya kan? Apa tukang ikan begitu, Imo? Apa tukang ikan nonton My Chemical Romance? Dia rocker dulunya. Ya tapi kenapa dibeginiin? Fedi, itu mau lo. Itu maunya dia. Yakin? Iya. Nggak disuruh lu sedikit pun. Jadi, dia tuh memberikan inisiatif. Nih ya ceritanya nih. Suatu saat gue lagi di luar mempersiapkan film ini mau tayang perdana nih. Jadi gue lagi cek di CP, gue lagi testing segala macam. Tiba-tiba gue menerimalah sebuah WhatsApp dari makeup artisnya. Kaget. Kaget. Pak, tolong Pak. Pak. Fedi sudah tidak bisa dikontrol. I'm not okay. I'm not okay. Pak, dengar Pak. Kamu nggak apa-apa? Dewi, kamu nggak apa-apa? Si makeup artisnya bilang sama gue, Pak, ini minta diginiin. Pas gue lihat referensinya, wah, oh gitu. Gue telepon. Oh gitu. Gue Reza telepon. Radian. Oh gitu. Gue telepon Fedinya, Fed, iya, Les, gue mau pakai eyeliner gini. Boleh kan? Lo nyaman? Terus dia bilang gini, nyaman banget. Oke gue. Oh ya udah Fed, kalau lo nyaman ya boleh. Dan ini tuh momennya dia gitu. Maksudnya ini kan pertama kali dia ada di Busan. Dia akan red carpet. Jadi mungkin buat dia, this is a moment man gitu. Let's get it punk gitu. Tapi ketika lu dikasih tahu tuh verbal kan, bukan gambar kan? Ya kan, gua bakal eyeliner, lu nggak dikasih gambar langsung gambar referensinya. Referensi kan? Ya, Berarti bukan lihat ketika dia pakai kan? Ketika lu di red carpet tuh gak gitu kan? Enggak kan? Enggak. Tapi kan hebat. Ya. Eyeliner itu menjadi wow sih. Iya kan? Hebat. Topik. Tapi itu berarti eyeliner ya, bukan karena dia kebanyakan begadang balas-balasin di Twitter. Enggak. Gak apa-apa terus. Wah, lo harus ngobrol sama dia. Gue penasaran banget. Fedi kan orangnya anteng ya. Iya. Kayak apa ya kalau ngobrol? Lo harus ngobrol sama Fedi Nuril, sumpah. Oke. Saran ditampung. Doyan debat kan? Kapan lagi debat? Jangan cuma di Twitter, langsung. Langsung iya. Ya. Langsung juga ya. X sekarang namanya, tapi gue gak setuju sih. Twitter aja udah. Lu juga gak punya Twitter tapi ya? Jadi percuma. Twitter. Lo tau gak? Apa satu-satunya sosial media yang gue pernah punya? Yang lu pernah punya? Ya. Pet. Enggak. Friendster. Enggak. MySpace. Udah, dua aja. Weibo yang Cina. Clubhouse. Oh, punya dulu gue Clubhouse. Sosmed FOMO itu ya? ya cuman suasana itu rame. Wah, iya. Clubhouse. Dengarkan suaraku di Clubhouse. Suaraku di Clubhouse. Kita ngobrol. MC hilang. Nah, Clubhouse tuh suara yang sosmed yang paling bersuara lama-lama tak ada suaranya. Iya. Lalu ada Clubhouse, kenapa? Karena gue merasa ada ruang yang bisa dibuat untuk kita ngobrol secara interaktif gitu. Gue suka that idea. Habis itu kalau nggak salah X juga punya X Space ya. Itu ya kan ada Instagram Live lo bisa ngobrol di sana. Tapi nggak ngobrol langsung sih. Nggak ngobrol langsung. Space, ya. Ya udah. Ngobrolnya sama komen. Iya sih benar, nggak seru ya. Nggak seru. Ya udah. Si film Pangku ini nanti kan udah ditayang kemarin di Busan ya. International Premiere. World Premiere bahasanya. Iya. Tayangkan kemarin September ya udah. Hah? September kan?
tayangkan di Busan. Oh iya benar. Ya. Gue langsung nengok. Lupa bulan ya. Terlalu ingat ya. Bulan tuh apa ya? Bulan 1 tuh Reza Radian, bulan 2 tuh Febrarian, 3 tuh Marradian. Ya gitu ya. Udah. Dan katanya dari 4 studio 3 sold out tuh. Makin sombong dong ya. Gimana sih lu sombongnya gimana sih? Gue mau tahu coba lu kalau sombongnya gimana sih? Res, film lu dari 4 studio 3 sold out, man. Anjay. Itu adalah kesombongan yang epic dari gue. Dan berarti kalau di kemarin itu dia sudah tayang di Busan kan? Ya. Judulnya jadi Mulip Anta. Mulip Anta. Bukan dong. Gitu, Itu kalau di Red Mulip Sea. Anta. Bukan on your lap. Oh, tetap bahasa Inggris ya? Gue kira karena ke Kana juga jadi Susur Legionnaire di Kerang kayak. Enggak. Jadi bahasa Spanyol. Kan di Korea. Prancis sih. Prancis maksudnya sih. Enggak, bukan. Ya. It's okay. It's okay. It's a tough job. It's a tough life. I know. It's okay. No, it is not a job. Oh, it's not. It's a lifestyle. Oh, I like want that. to be free. Yes. Yes. Tapi lu harus edukasi orang juga kalau Keynes tuh bukan Keynes. Kana. Kana. Nggak pakai nggak ada kol-kolahnya. Kagak ada kol-kolahnya. Tapi ada hanya dikit Nggak. dong. Ada kan. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Kan. Nanti kita tanya Ribery ya. Ya. Mbappe juga. Ya, nanti akan ada. Kalau di Indonesia tayang kapan? 6 November. 6 November. Pastikan please banget lo 6 datang November ya. premiernya. Nonton Yes, Pangku di yeah. 6 November. Di mana? Ayo dong nonton 6 November premier apa tayangnya? tayangnya. Tayangnya. 6 November di Indonesia akan tayang Yes. Pangku ya. Dan lu akan nonton perdana Reza Radian bikin film. Dan gue sebenarnya Dan ini film nggak ada Reza Rahadiannya. kok bisa ada satu film di dunia ini yang nggak ada lunya? Banyak loh. Lu pernah nonton Mark Duffalo bikin film nggak? Pernah. Lu nggak mau kayak gitu? Seru juga ya. Iya, di mana lu semuanya? Gue kira ada lu. Nggak Nggak ada. ya? Ya, berarti si apa namanya? Oh, mungkin gue tahu. Ya. Reza Radian diperankan oleh Fedi Nuril gitu ya. Mungkin gitu ya di situ ya. Kayak gitu ya. Nggak dong. Ya, makanya lu best. Nggak dong. Di situ satu-satunya film yang gak ada Reza Radian, tapi ada. Bukan satu-satunya. Iya sih. Bukan satu-satunya. Beberapa film yang gak ada Reza Iya, Radian. salah Di satu. antara sedikit film di dunia. Sedikit banyak. Sedikit. Jadi itu ada lo yang tidak ada lu-nya. Iya. Dan tanggal 6 November, Yes. saksikan. Jangan Saksikan. sampai lupa. Di? Bioskop-bioskop kesayangan Anda. Emang kalau udah senior tau lah. Emang orang paling benar tuh bioskop kesayangan Anda. Karena yang lu tonton harus bioskop kesayangan lu kan. Iya dong. Kalau lu nggak sayang sama bioskopnya, lu belum tentu datang. Dan kesayangan orang beda-beda. Bisa ada di Nganjuk, di Ciawi, di Purbolinggo kan beda-beda kesayangannya. Betul. Di Indramayu. Di Indramayu, Wonogiri, mana lagi? Mana lagi? Sebutkan nama-nama kota di Indonesia. Ya, pokoknya gitu 6 November Pangku di Iya. bioskop kesayangan Anda karena lu akan pertama kalinya denger lagi. Dia kan ada dengernya juga ya. Ada. Debut nonton filmnya dari karya Reza Radian dan juga produser Arya Ibrahim, dan yang di pas red carpet ada Devano, ada Claresta, dan juga ada Fedi Nuril. Gitu. Semoga bagus filmnya. Udah bagus Amin, sudah amin, pasti. amin, Semoga diterima masyarakat. Datang ya premiernya. Gimana ya? Boleh kita datang. Tolong dipertimbangkan maksudnya untuk datang premiernya. Tolong proposalnya dikirim dulu ya. Iya. Gila. Baik, itu aja. Tadi kita sudah bahas 3 topik dan semua Capek nggak sih berapa episode sih setiap hari? Enggak kok. Oh, It's a lifestyle. Oh iya benar. I want to break things. Gila. Sorry. Ya, kita sudah bahas 3 topik di mana Ya. 2 tidak setuju dan 1 setuju ya. Dan Hebat loh ada satu yang setuju. Dahsyat. ya karena lu maunya kehancuran terus kan, kekeosan kan. Ekspektasi lu itu kan.
3 topik kita, dan seperti yang sudah kita tahu tadinya mungkin banyak hal yang dulu tidak tahu atau belum tahu tentang Reza Radian, sekarang jadi tahu, seperti ya adalah pokoknya ya, dan ke gue juga jadi tahu, dan seperti podcast pada umumnya ditutup dengan sulap. Ya. Bahasa Inggrisnya saya tahu apa? I know. Kamu tahu? Bahasa Saya Inggrisnya? Saya tahu. Bukan. Bahasa Inggrisnya saya tahu kan, I know. Bahasa Inggrisnya kamu tahu? You know? You know. Bilang stop di mana aja? Stop. Oke, silakan ambil. Silakan dilihat. Dan kasih lihat ke seluruh dunia. Seluruh dunia yang tahu kalau film tanpa Reza Radian itu jarang. Udah? Lu udah? Semoga menjadi film nomor. Boleh ditaruh lagi? Ya. Ya udah, lempar aja, lempar situ, lempar. Udah, lempar situ, lempar. Enggak dong, nggak bisa dong. Udah lempar ke situ, please. Tolong. Oke. Udah. Kita acak-acak. Sudah. Lu percaya nggak sih kalau banyak hal mistis atau interstellar ataupun yang tidak bisa di-explain dengan logika Ya, ada di dunia ini? ada. Dan lu percaya nggak sih kalau Don Corleone itu meninggalnya tidak sia-sia? Dan gua panggil Don Corleone ke sini untuk menebak kartu lu apa? Karena gua nggak tahu. Hanya Don Corleone mungkin yang bisa menjawab. Don! Italia! Young man. Do you like your family? Yeah. Anthony, do you like your family? Yeah. Yeah, you like your family? Great. Because a real man like his family. If a real man don't like his family, he's not a real man. That is true. So, I'm gonna guess what card you choose, young man. It is not me to decide which card you choose. This young man over here, this talented young man, will show you in an unspeakable way. Yes. Udah ya tadi, udah ya. Udah. Kayaknya ada di sini deh. Coba kita. Tadi untuk pertama kali di dunia deh, tolong sebutkan kartunya. You know. Ya itu kartunya you know. Cuman apa tadi kartunya? Nomornya. Ngapain kalau gue yang sebut? Ya nggak tahu, tadi mungkin dia sudah nggak usah diikin, sebut aja, sebut kartunya apa? Nah, apa? Coba diangkat. Emang ini? Bukan. Warnanya beda. Ya udahlah, itulah pokoknya ya. Iya. Apa sebutkan? Satu. Satu apa? Merah. Belum tahu.